Halo, ketemu lagi sama saya di Tips and Tricks dengan Mary Kristuti dan di malam hari ini 18 September 2021 kami kembali hadir untuk Anda dalam sesi edukasi hukum bersama teman-teman dari Kemenkumham. Yeay! Dan saya tahu apa kalian ada di sini buat nungguin hadiahnya di akhir acara kan? Iya kan, iya kan, iya kan? Jangan dikira Tante Mary nggak tahu. Ya, guys, teman-teman yang sudah hadir, Tante Mary mengucapkan selamat datang. Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu. Dan setiap Sabtu ini, kalian para jomblo maupun yang udah punya pasangan, yuk kita pacaran di sini belajar sama-sama. Kenapa? Karena ilmu-ilmu ini akan berguna buat kalian. Jadi manfaatkan malam minggu kalian untuk belajar agar otaknya produktif, ya. Akal sehat kalian bisa berbicara karena pemahaman-pemahaman yang kalian dapatkan adalah pemahaman rasional, ya. Bukan pemahaman rasa, suka atau tidak suka, tetapi rasional. Kita akan bukakan semua masalah-masalah yang terkait di kehidupan masyarakat dan khususnya malam hari ini tentang pinjaman online. Saya tahu banyak dari kalian yang terjerumus ke dalam pinjaman online dengan sekali ketik, ya, kalau nggak dibayar besok-besok diserang SMS. Fenomena ini emang terjadi dan tidak bisa dipungkiri, tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar dari apa yang seharusnya kita tahu. Sejauh mana kita harus mempersiapkan diri kita mengetahui tentang aspek hukum, baik perdatanya, POJK-nya, perbankannya, bahkan perbedaan antara pinjaman online ilegal dan tidak dan legal, ya kan? Kemudian gimana jika ada kasus-kasus atau terjerumus ke dalam pinjaman yang ilegal? Saya harus gimana? Saya sudah malu karena semua nomor kontak saya di-blast SMS. Tolonglah aku tante, tolonglah aku tante. Tante Mary hadir untuk bantu kalian, ya. Jadi kalian yang memiliki akal sehat, ayo gunakan akal sehat kalian pada tempatnya belajar bersama-sama. Sebelum Tante Mary perkenalkan narasumber kita, Tante Mary mau menyapa dulu ada, hai Bang Ahmad Masnun. Oh bener kan, siapa tahu dapat door prize, tahu aja. Hai Bang Thomas. Hai Pak SBY. Ada siapa lagi? Hai Putra Pati, ada Jambu Nada. Iya, ada Kakak Igor. Hai Kakak Igor, apa kabar? Salah. Apa kabar? Kalau apa kabar ntar gue nggak dibeliin kopi lagi. Kalian ini ternyata ya, tapi Tante Mary ini kok. Hari ini isi gelas BPHN-nya Kemenkumhamnya air putih. Capek tadi dari jam 2 sampai jam 5 lewat ngajar di sebelah. Semangat Mbak Mer, sehat selalu. Hai Mas Eko Roso, saya punya janji sama Anda, ya, saya punya janji sama Anda, kalau bisa DM nomor WA, ya, DM nomor WA ke Instagram supaya saya bantu menyusun yang kemarin ya. Oke. Kopi mana kopi? Kopinya di gelas yang ini Kakak Igor, yang ada saya. Kalau yang di sini air putih. Saya sedia 2 gelas hari ini, capek banget hari ini ngajar soalnya, ya. Apalagi ngajarnya toxic relationship. Seru tadi. Ini sampai keringetan lihat. Oke. Nggak sabar pasti pengen ketemu dengan dua narasumber kita. Mari segera kita sambut mereka berdua. Halo kakak-kakak. Halo Tante Mary. Tante Halo, Mary Tante Mary. disapa. Ternyata ya, rame tuh dari Bengkulu udah ada yang hadir tuh, temannya siapa? Temannya kakak Andre ya. Iya Tuh, tuh. ya kan? Yuli Irawan. Tuh ada bapak, ada bapak datang. Oke, baiklah kita akan perkenalkan dua narasumber kita. Silakan dimulai dari Pak Andre. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Andre Pramudia ya, biasa dipanggil Andre gitu. Saya profesi sehari-harinya sebagai penyuluh hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Sehari-harinya kita melakukan penyebaran informasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang hukum. Begitu Tante Mary. Wih, aku happy loh dengernya. Ya karena hukum itu ya, orang buta hukum jadi takut. Padahal kalau tahu hukum nggak bakalan takut ya kan? Iya dong. Oke, terima kasih Kakak Andre. Silakan Kakak Yusuf. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Yusuf Romli, penyuluh hukum di
Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal. Jadi bedanya sama Mas Andre itu lokusnya aja. Kalau Mas Andre di Bengkulu, saya relatif tanyakan di Jakarta gitu aja sih, Tante. Oh, Jakarta, iya. Untuk yang baru hadir, simak sampai selesai karena akan ada hadiah untuk kalian ya. Tuh, Mas Eko ngucapin salam kenal buat dua narasumber kita. Ya, ini Mas Eko yang berkonsultasi sama saya via Instagram ya. Beliau punya masalah hukum juga, hukum. Tante Mary jadi perpanjangan tangan kalian loh. Percaya nggak sih DM gue tuh isinya tentang hukum semua? Ada hukum hak waris, ada hukum perceraian. Terus yang punya anak dari nikah istri siri sama orang luar negeri, ya kan? Coba bayangin, Tante Mary bukan sarjana hukum, cuma mungkin menjadi berkat untuk membantu mereka yang membutuhkan, ya kan? Amin. Oh, amin. Tenang kakak tenang, santai sobat Tante Mary, santai. Oke teman-teman, kalian para penonton bisa nanti bertanya melalui komen. Tante Mary akan bergiliran membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian karena Tante Mary yakin kalian punya banyak pertanyaan tentang pinjol jol ya. Enak cuman sekali klik, tapi efeknya kalau nggak dibayar pening kepala. Satu kampung tahu. Bukan satu kampung, kadang-kadang saudara yang ada di mana bisa dapat gara-gara nomor itu sering berkomunikasi sama kita, ya kan? Iya kan? Muka mau taruh di mana? Nggak punya muka cadangan kita kan, cuma satu muka ini, ya kan? Ini ada teman-teman dari Taiwan juga. Halo semua yang sudah hadir nyimak. Ya silakan ya, jangan lupa bertanya pada tempatnya. Kita gunakan akal sehat. Supaya kaum rasional ya, kita bisa belajar dengan akal yang lebih sehat. Oke, hukumnya pinjaman online gimana? Iya siap, satu persatu akan dibukakan. Putra Pati nonton dari awal sampai habis. Karena di ujung acara ada hadiah, ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian ini akan dinilai oleh para narasumber. Siapa yang berhak mendapatkan hadiah dari Kemenkumham? Oke, sepakat? Nah, kita akan mulai. Kakak-kakak berdua. Iya. Maraknya kasus pinjaman online membuat orang-orang ini ngeri-ngeri sedap. Padahal sebenarnya nggak harus ngeri, nggak harus sedap, sedang-sedang aja, ya kan, sesuai kebutuhan, ya kan? Nah, yang mereka nggak tahu sebenarnya di balik ini semua ada aspek hukum apa sih? Ternyata kan katanya nih ada aspek hukum perdata, POJK sama perbankan. Satu-satu boleh nggak dikupas? Apa itu di perdatanya dulu? Apa itu di POJK-nya? Lalu apa itu di perbankannya? Siapa yang mau mulai? Persilakan. Oke, saya coba membahasnya ya. Silakan. Jadi sebenarnya pinjaman online ini kan dari asalnya pinjam meminjam gitu, pinjam uang. Jadi kalau uang kita berbicara, ya? Kak Andre, pinjam uang bukan pinjam hati kan? Bukan kan? Kalau pinjam hati susah nanti kembaliinnya. Oke, lanjut. Jadi tenang, santai. Kalau berbicara pinjam meminjam ini kan kalau di dalam KUH Perdata ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu ya. Nah, itu ada di bab 3 ya yang membahas masalah perikatan. Itu di pasal 1754 itu dikatakan bahwa pinjam pakai habis. Nah, ini gimana pinjam pakai habis ini? Nah, jadi pinjam pakai habis ini adalah suatu perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama ini ya pemberi pinjaman, bisa disebut juga kreditur gitu. Itu menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah uang lah ya, dikatakan seperti itu. Nah, yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua. Nah, nggak tahu nih habis terpakainya dalam beberapa hari atau dalam beberapa jam ini. Kemudian pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis. Maksudnya barang sejenis itu barang yang diterima dari pihak pertama tadi dalam jumlah keadaan yang sama, harus dikembalikan seperti itu. Kalau minjamnya 1 juta, kembalinya 1 juta. Itu kalau menurut 1754 KUH Perdata. Kita belum masuk ke ini ya, klausul perjanjian atau form dari pinjol itu belum ya. Nah, belum. Awal dulu. Kemudian karena ini tadi suatu perjanjian, nah ini kan kita sering nih perjanjian
atau sama pacar nih sering janji kan, obrol janji gitu. Tapi nggak ada yang berat. ditepatin. Berat, itu Iya. berat. PHP, namanya PHP. Iya. PHP itu cedera janji loh, bukan prestasi. Karena tidak mampu, kondisi tidak mampu merealisasikan janji-janjinya. Jadi di 1320 KUH Perdata itu, nah itu suatu persetujuan atau perjanjian yang sah itu harus memenuhi 4 syarat. Ada syarat subjektivitas dan syarat objektivitas. Nah, yang syarat subjektivitas ini maksudnya itu yang terkait dengan subjek atau orang yang melakukan perjanjian itu tadi. Ya, perjanjian ini kan banyak. Bisa perjanjian sewa menyewa, jual beli, kemudian perjanjian apapun itu. Nah, kemudian syarat subjektif ini tadi, yang pertama itu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi para pihak di sini bisa pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Itu mereka mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang disepakatan itu. Memang pada kenyataannya ini pinjol ini, klausul atau form perjanjian ini kan pihak pemberi pinjaman atau pihak pinjol ini yang mempunyai formnya. Jadi mau tidak mau itu take or leave it, seperti itu oleh kita. Jadi yang setujui, kita nih yang mau minjem, nyetujuin ya udah ikutin aturannya dia menyediakannya seperti itu, terkait bunga segala macam gitu ya, besaran bunga dan segala macam. Kalau nggak mau keberatan ya jangan diambil. Disepakati seperti itu. Iya. Karena apa konsekuensinya? Ketika kita sudah menyepakati suatu perjanjian, itu perjanjian itu berlaku undang-undang bagi kita yang membuatnya atau kita yang menyepakatinya seperti itu. Kemudian syarat subjektivitas kedua itu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, kecakapan ini bukan masalah ini ya. Cakep, cantik, ganteng bukan ya? Iya, bukan ya. Jadi kecakapan untuk membuat suatu perikatan ini adalah kemampuan untuk membuat suatu perbuatan hukum. Misalnya kalau kita merujuk ke 330 KUH Perdata itu ada usia. Kalau di KUH Perdata itu kan yang dewasa itu 21 tahun. Nah, kemudian pernah menikah gitu kan, sudah menikah seperti itu. Jadi kalau belum 21 tahun tapi sudah pernah menikah boleh ya? Boleh gitu. Kemudian tidak di bawah pengampuan. Nah, pengampuan ini maksudnya itu mereka yang mempunyai sifat-sifat pribadi yang tidak atau dipandang tidak mampu melakukan perbuatan hukum seperti itu. Misalnya kalau orang dewasa ini, mohon maaf ya, memiliki gangguan jiwa, misalnya gila gitu kan, atau orang yang seperti dungu, idiot gitu, mohon maaf ya. Nah, orang-orang seperti ini karena kondisinya itu dikatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum seperti itu. Kemudian syarat objektivitasnya yang lain itu ada suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Jadi objeknya harus jelas nih, kan kalau di pinjol ini berarti uang sejumlah tertentu yang diajukan. Kemudian suatu sebab atau kausa yang halal. Jadi yang diperjanjikan ini tidak boleh barangnya atau objeknya ini bertentangan dengan undang-undang apapun itu. Misalnya jual beli ganja gitu kan, atau jual beli orang gitu kan, itu tidak boleh karena bertentangan dengan kesusilaan atau peraturan seperti itu, Tante Mary. Jadi kalau kalau suatu perjanjian ini syarat subjektivitasnya tadi yang terkait orang yang mau perjanjian itu kesepakatan maupun kecakapan itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan seperti itu. Kemudian kalau syarat objektifnya terkait dengan objek atau benda yang diperjanjikan tidak sesuai, itu batal demi hukum. Batal demi hukum ini maka kondisi orang atau barang yang diperjanjikan itu kembali ke belakang atau sebelum diadakannya perjanjian seperti itu. Oke. Ya, ya sebentar kakak. Teman-teman penonton bersabar ya, karena kita akan bukakan dari awal dulu, kemudian masuk ke tengah, baru ke belakang ya. Semua pertanyaan akan terjawab. Silakan ketikkan saja, semua pertanyaan akan terjawab ya. Pelan-pelan, sabar.
kan nggak enak kalau buka pisang, makan pisang kan dibuka, kupas dulu kulitnya, ya kan, terus makan yang paling ujung. Jadi akhirnya enak nih, bukan langsung blok gitu kan. Nah, nanti pingsan kita, ya. Keselak bisa mati, karena kaget, ya. Pelan-pelan. Tapi ketikkan saja pertanyaan kalian, nanti akan dibacakan. Kak Lisa, welcome. Tears of Sun, sabar ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah bahas tentang undang-undang dari sisi perdatanya ya, kakak-kakak ya. Berarti teman-teman harus tahu ada undang-undang perdatanya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua apa kakak-kakak? POJK. Karena pinjol kan di bawah OJK, betul ya? Iya. Nah, gimana dengan aspek hukum pinjol dari POJK-nya? Silakan, siapa yang mau bukakan? Boleh saya lagi nih. Monggo. Jadi gini, di peraturan, jadi OJK di sini kan sebagai regulator. Ya, jadi yang memberikan izin, tempat pendaftaran, kemudian yang mengawasi pelaksanaan kegiatan dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini. Jadi ini pinjol ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam. Kalau dalam POJK ini dalam bentuk mata uang rupiah gitu, Tante Mary. Iya, karena di Indonesia. Ya, kemudian, nah perjanjian pinjol ini itu ada dua, perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Nah, pada prakteknya ini yang terjadi ini kan antara perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Maksudnya pemberi pinjaman ini kan apa ini, bentuk aplikasinya? Ya, aplikasinya ya. Ya, itu pemberi pinjamannya kepada penerima pinjaman. Penerima pinjaman itu ya kita, calon debiturnya, seperti itu. Iya. Itu bentuk perjanjiannya. Jadi mereka ini ada 3 entitas yang kedudukannya berbeda-beda di sini ya. Jadi satu itu penyelenggara, kemudian pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, seperti itu. Nah, kemudian penyelenggara ini mempunyai kewajiban mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Di sini nanti yang menjadi kuncinya bahwa ini pinjol ini ilegal atau legal, seperti itu. Ya, silakan. Saya mental atau kalian yang mental ya? Kemudian, jadi ketika suatu layanan jasa keuangan pinjol ini atau penyelenggara ini mengajukan pendaftaran dan perizinan ke OJK dan memenuhi persyaratan dan menempuh prosedur yang telah ditentukan OJK sebagai regulator, maka pinjol itu atau penyelenggara itu dapat dinyatakan sebagai suatu pinjol yang legal, seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak memiliki izin, kemudian tidak melakukan pendaftaran, itu dapat dikatakan ilegal, seperti itu. Mungkin nanti Pak Yusuf bisa memberikan kepada netizen malam ini gimana sih cara membedakan antara pinjol legal dan ilegal, seperti itu. Ya, pelan-pelan nih. Tadi bahas tentang POJK-nya. Kita harus tahu bahwa ada 3 negara, kemudian si regulator, kemudian aplikasinya, kemudian yang ketiga itu kitanya ya, yang dapat pinjaman. Oke? Pahamin dulu teman-teman, jangan langsung banyak, nanti nggak kuat. Orang jatuh cinta tuh nggak kuat, apalagi terima materi hukum lebih nggak kuat lagi ya. Oke. Lanjut. Kemudian tadi ada yang legal dan ilegal. Yang ilegal yang tidak memperoleh perizinan dan tidak melakukan pendaftaran kepada OJK, seperti itu. Nah, yang legal yang mendaftar dan memperoleh izin dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatannya ini. Jadi OJK ini nanti setelah menerima pendaftaran dan memberikan izin, nah mereka ini kan sebagai regulator melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap pinjol-pinjol ini. Bagaimana sih mereka melakukan praktek pinjaman online-nya ini, secara teknologi finansialnya ini kan, apakah sudah sesuai dengan izin yang diberikan, ataukah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
fintech ini atau pinjol ini, jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya, maka OJK sebagai regulator dalam pengawasannya ini kan dapat mengambil langkah-langkah represif seperti memberikan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, kemudian pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, seperti itu. Mungkin bisa disambung sama Pak Yusuf sih, gimana sih biar netizen tahu nih, gimana cara membedakan pinjol legal atau ilegal ya? Ini seperti cara membedakan antara PHP sama cinta sejati gitu kan? Betul itu. Ya, kalau ditanya itu ya, seringkali kan kita tanya, mana yang ilegal, mana yang ilegal. Sebenarnya Mas Andri tadi sudah menjelaskan ciri yang legal yang paling pertama, yaitu memiliki izin dan diawasi oleh OJK. Gitu. Jadi kalau berdasarkan data terakhir OJK gitu ya, itu ada 107 pinjaman online legal. Itu bisa diakses datanya di OJK itu. Per 8 September ya, Mbak Mary ya. Ya. Jadi kalau di data OJK tidak ada, itu hampir dipastikan bahwa pinjaman online tersebut ilegal gitu. Itu satu. Terus ngeceknya yang kedua ini ngeceknya di mana? Di websitenya OJK. Itu ada itu bisa diakses melalui website OJK. Bentar, tadi saya lihat. Itu di menu finansial teknologi. Jadi di situ nanti ada daftar pinjaman online legal per tanggal berapa gitu. Terakhir saya lihat update per tanggal 8 September 2021. Itu ada 107 yang memiliki izin. Terus yang kedua ini yang sering sekali membuat masyarakat terus mengalami intimidasi dan lain-lain ya. Yaitu kalau legal itu bunga, biaya administrasi, dan tenggang waktunya itu jelas. Jadi misalnya kalau legal itu kita pinjam itu jelas, bahkan diatur oleh Asosiasi Finansial Fintech ya, Asosiasi Fintech Indonesia itu diatur maksimal 0,8% per hari, dan jumlah maksimal bunga plus administrasinya itu maksimal sebesar pinjaman pokok. Oke, sebentar. Stop dulu. Tadi gimana diaturnya 0,8% per hari maksimum? Ya, dan total biaya itu 0,8% per hari, dan total biaya plus bunga itu maksimal 100% dari pinjaman pokok. Jadi contohnya gini, Tante Mary. Kalau kita pinjam, teman-teman yang dengar, kalau ada problem di audio, tolong kabarin ya. Karena ada info-info penting yang kalian harus tahu sebagai tolak ukur kalau mau pinjaman online. Ya, akan dijelaskan sama kakak-kakak ya. Kalau audio terganggu ngomong, karena Tante Mary lagi berusaha mendengar juga nih, karena nggak pakai earphone. Silakan. Jadi kalau contoh nih Tante Mary, kalau kita pinjam dana misalnya mendesak 2 juta gitu, biasanya kan masyarakat butuh dananya, sebagian besar orang itu pinjam dana di pinjaman online itu sebenarnya tidak begitu besar gitu. Maksudnya 1-2 juta, cuman kan bunga dan biaya administrasinya seringkali kan kalau di ilegal itu tidak jelas gitu. Kalau di legal sudah jelas, itu diatur seperti itu. Jadi kalau kita pinjam 2 juta, maksimal bunga plus administrasinya juga 2 juta. Kalau kita misalnya mengalami keterlambatan pembayaran dan lain-lain. Jadi tidak bisa lebih dari pinjaman pokoknya. Pinjam 2 juta, maksimal denda plus bunga itu 2 juta, jadi maksimal kita bayar itu nanti 4 juta. Gitu. Sedangkan kalau ilegal, jadi misalnya contoh nih Tante Mary, kita pinjam tenggang waktu 2 tahun untuk 2 juta. Terus selama 2 tahun itu terakhir ternyata kita tidak mampu bayar itu kan. Nah, kalau di legal itu ketika kita gagal bayar itu kan terus tetap bunga itu kan tetap jalan ya. Ya, tetap jalan gitu. Perlambatan kan dihitung gitu. Nah, bunga yang dihitung itu akan berhenti ketika mencapai pinjaman pokoknya. Jadi kalau pinjam 1 juta ya bunga. Jadi begitu pinjam 1 juta maksimal bayar ya 1 juta plus bunga plus biaya administrasinya 1 juta, jadi maksimal 2 juta gitu.
Kalau ilegal tidak. Ilegal itu jatuh temponya tidak jelas seringkali. Jadi kita pinjam hari ini, tahu-tahu seminggu kemudian ditagih gitu. Itu kan PR banget itu. Kalau misalnya PNS seperti saya gitu kan, pinjam tanggal 15, gajian tanggal 1 gitu kan. Tahu-tahu tanggal seminggu kemudian tanggal 22 udah ditagih. Wah, itu pasti gagal bayar itu. Otomatis gagal bayar itu. Nah, itu tidak ada kejelasan mengenai bunganya juga tidak jelas. Bunganya juga tidak jelas berapa gitu. Seringkali begitu. Biaya administrasinya sangat besar. Saya pernah salah satu ketua OJK di Jember itu dia pernah mencoba melakukan pinjaman online ilegal. Dia pinjam 1 juta. Pinjam 1 juta yang diterima itu 700.000, Mbak Tante Mary. Ih, gede banget potongannya. Terus? Nah, terus hari ke-7-nya, hari ke-5-nya itu sudah mulai diingatkan untuk membayar. Jatuh temponya hari ke-7 gitu. Itu contoh pinjaman online ilegal. Dan kalau bunga kita nggak bayar juga akan terus tambah. Jadi 1 juta itu ya nanti hutangnya bisa lebih dari 2 juta gitu. Berarti lebih dari rentenir gitu ya, Yusuf ya? Iya, lebih dari pokoknya gitu. Nah, sebentar, kakak-kakak sebentar. Yang kedua itu. Sebentar dulu, sebentar. Para penonton yang tercinta yang masih menggunakan akal sehat yang hadir di sini, tolong ketik. Kalau minjemnya 2 juta, berapa maksimum harus dibayar total pinjaman tersebut? Kalau dia enggak, ya, ayo, Tante Mary mau ngetes. Kalian pakai akal logika nggak nih nonton di sini? Jangan masuk-masuk, cuman buat 9 detik ngelempar sampah doang ya, karena room Tante Mary room akal sehat berbicara. Ayo, kalau minjemnya 2 juta, total pengembalian termasuk bunga selama durasi peminjaman maksimum berapa yang dicantumkan dalam regulasi negara? Ayo tes. Kok malah Bang Yohan yang pinter, malah orang Malaysia yang pinter ini? Piye? Orang Indonesianya mana? Orang Indonesianya mana? Kalau pinjam 2 juta, berapa maksimum harus dibayar selama masa pinjaman yang diperbolehkan di dalam regulasi pemerintah kita? Ayo, pada nonton nggak nih? Atau pada nguping doang? Selain Bang Yohan, siapa aja? Oh, Muji, ya 4 juta. Pungko, Indonesia 4 juta. Nah gitu dong. Artinya materi langsung keserap. Jadi besok-besok kalau ketemu sama orang, dapat pinjaman online berapa? Murah gitu ya. Berapa? 2 juta. Hitung dulu total pengembaliannya berapa. Kalau lebih dari 4 juta berarti dia ilegal. Ya. Keren kan hari ini materinya langsung dikasih kunci-kuncinya gimana cara tahu itu ilegal atau enggak. Ya. Selain itu ngecek di websitenya OJK. Ya, ngecek di websitenya OJK. Oke, sampai di sini paham? Yuk kita lanjut kakak-kakak, silakan. Nah, ini saya lanjut ya Tante Mary. Ini yang ketiga ini. Kalau legal itu, mereka misalnya memiliki situs resmi dan aplikasi mobilnya itu jelas gitu ya. Sedangkan kalau ilegal itu, orang taunya itu biasanya melalui WA atau SMS. Ya, kita tahu lah. Kita tahu ya, saya juga sering gitu dapat Anda butuh dana gitu, silakan hubungi ya itu contoh 3 kali itu contoh kalau ilegal seperti itu Tante. Karena kalau legal nggak boleh melakukan promosi seperti itu. Oh gitu ya, nggak boleh pakai SMS atau WA ya. Iya, gitu tidak boleh. Jadi mereka tidak boleh memasarkan melalui penetrasi seperti WA dan SMS itu tanpa mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Jadi kalau spam chat banyak loh kakak-kakak, serius loh. Di WA spam chat begitu. Ya, saya bicara dari sisi regulasinya ya Tante Mary. Jadi kalau apakah terus ada pinjaman online legal yang melakukan hal itu, ya itu mungkin bisa dilaporkan juga ke OJK untuk diawasi atau mendapatkan teguran gitu. Oke, sebentar Kak. Sebentar. Jadi teman-teman kalau kalian dapat WA Blast, pinjaman online resmi atau legal, tapi melalui WA Blast, dijawab, jangan diem baik, di counter. Menurut regulasi tidak boleh melakukan marketing penetrasi melalui Blast SMS atau WA. Ya. Jadi be smart people, do something. Buat mereka itu
menutup akses ke sana. Orang-orang ini menggunakan akses-akses seperti ini. Karena secara regulasi itu kan dilarang ya kakak-kakak ya. Iya Tante, jadi kalaupun melalui SMS atau WA itu harus dengan persetujuan dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Jadi kalau Biasanya, dia tidak boleh tahu-tahu. Jadi kalau misalnya contoh gitu, mungkin apakah saya boleh menawarkan sesuatu? Nah, itu kan openingnya mungkin bisa seperti itu kalau kita minta persetujuan. Tapi jarang, belum tahu Kak. apa yang ditawarkan. Nah. Jarang, Kak. Biasanya cuma pinjaman, menyediakan pinjaman online legal. Kata-kata ada legal, padahal itu nggak legal. Nah, teman-teman yang udah belajar di sini, ingat, teman-teman yang udah belajar di sini dapat ilmu baru, gunakan itu untuk keluarga kalian, ya. Gunakan itu untuk kehidupan kalian ya. Jadi jangan pasrah sama SMS 11. Ya. Oke, lanjut kakak-kakak. Terus ciri yang keempat nih, ciri yang keempat itu kalau legal itu dia punya kepengurusan yang jelas, alamat kantor yang jelas, dan biasanya ada customer service. Jadi kalau misalnya kita mau pinjam gitu, kita bisa tahu, kita bisa kontak customer service-nya. Nah, bagian customer service, alamat yang jelas inilah yang seringkali berbeda dengan pinjaman ilegal gitu. Mereka nggak punya. Jadi kalau misalnya kita mau ngontak, tanya penjelasan gitu, nggak bisa juga gitu. Karena nggak ada yang bisa kita kontak gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini yang seringkali terjadi di masyarakat gitu ya. Yaitu aplikasi legal itu hanya boleh mengakses, meminta akses ketika diinstal ya aplikasinya. Itu akses kamera, ingat akses kamera. Yang kedua, akses mikrofon. Dan yang ketiga, akses lokasi. Sebentar, stop dulu. Sebentar. Guys, ingat tuh, kamera, mikrofon, sama lokasi. Kalau dia minta akses ke kontak kalian, artinya dia ilegal. Salah satu cirinya ya. Tuh. Aku kok merinding ya, Kak. Kak, aku kok merinding dengernya ya, Kak ya. Jadi kalau saya tambahkan ya, kalau yang ilegal itu tidak hanya ke kontak Tante Mary. Hampir ke semua akses. Storage juga. Nah, storage itu kan berarti memiliki akses hampir ke seluruh file yang ada di handphone kita. Gitu. Ya. Sehingga kalau misalnya terjadi gagal bayar, nah mereka bisa mengakses seluruh foto dan lain-lain yang ada di handphone kita juga, selain kontak. Dan itu yang seringkali disebarluaskan juga. Nah, jadi ketika install aplikasi ini penting ini. Menurut saya ini sangat penting gitu. Jadi kalau mereka mintanya udah sampai kontak sama storage dan seluruh akses ya itu lebih baik jangan ditinggalkan gitu ya. Lebih baik tinggalkan. Cari yang lain lah, cari yang legal gitu. Itu kuncinya di situ kan. Nah, terus yang kelima itu sama-sama cepat ya, maksudnya sama-sama cepat ketika pencairan baik legal maupun ilegal. Tapi yang membedakan itu adalah kalau legal, ketika kita gagal bayar satu pinjaman online legal, kita tidak akan bisa pinjam online legal yang lainnya. Jadi nama kita akan masuk blacklist di BI ya. Data Center. Fintech Data Center. Jadi organisasi legal itu mereka lihat, menurut pandangan saya, asumsi saya nih ya, karena saya nggak menggali sampai dalam apakah datanya itu di bawah BI, seperti kalau kita pinjam di KPR yang BI checking, atau mereka memang punya data center yang sesama pinjaman online legal itu mereka punya akses data center, sehingga ketika ada satu gagal bayar, dia nggak akan bisa pinjam ke tempat lain, pinjaman online yang lain. Aplikasi lain. Ya, aplikasi lain. Sedangkan kalau yang terjadi seringkali kalau ilegal itu kan kita bisa pinjam sampai banyak aplikasi lah gitu. Itu yang seringkali terus akhirnya membuat masyarakat terjerat gitu. Ada teman saya 20 pinjol loh, Kak. Loh iya, saya juga banyak dengar begitu, Tante Mary. Ya, saya sih ya hanya bisa menyatakan keprihatinan terhadap hal itu, dan kalau bisa diselesaikan dengan baik itu lebih baik gitu. Tapi kalau saya ditanya dari sisi regulasinya maupun dari sisi yang berlaku itu ya seperti itu. Jadi kita pinjaman online itu ya kalau gagal bayar satu kita nggak bisa pinjam yang lain gitu. Ya, intinya jadi gitu. Kalau ilegal kan nggak, karena mereka tidak menseleksi secara khusus ya.
Itu ciri-ciri perbedaan antara yang legal dan ilegal. Waduh, apa itu, Kak? Sopo iku? Nggak apa-apa. Lanjut. Teman-teman sebentar. Yang mau bertanya silakan ya. Ini ada pertanyaan Kak di depan dari Kak Igor Gunawan. Ada yang bisa bantu menjawab? Dari kasus ilegal salah satunya masuk di Play Store. Itu ya, Tante Maria? Yes. Ya memang kalau Play Store itu kan di bawah kewenangannya Kominfo ya. Jadi kalau tahu saya misalnya ada aplikasi kita masuk ke Play Store gitu, ya memang harus kita waspadai juga gitu. Apakah itu legal atau ilegal gitu. Satu-satunya cara ya kalau menurut saya sebelum melakukan pinjaman online ya cek di OJK apakah terdaftar atau tidak, berizin atau tidak. Jangan itu walaupun itu masuk buru-buru Store, baru cek ya. Iya, karena kan ketika misalnya diajukan ke Play Store mungkin belum sempat izin Kominfo-nya belum sempat keluar, tapi sudah tayang gitu kan, itu juga PR bagi kita gitu. Jadi kan memang kalau saya ditanya sih yang pertama itu tadi seperti Mas Andre bilang terdaftar dan berizin dari OJK itu poin penting nomor 1 dan itu bisa diakses dengan mudah. Ada 107 pinjaman online saat ini yang memiliki izin. Oke. Terima kasih atas jawabannya Kakak. Nah sekarang di pertanyaan yang saya tap nih, gimana dari Tears of Sun? Ada yang bisa bantu? Ya data itu kan juga selalu berubah ya, Tante Mary. Jadi kalau kita tanya bisa jadi suatu pinjaman online legal saat ini gitu. Ketika 1-2 bulan lagi diupdate ternyata dia sudah tidak terdaftar dan berizin di OJK gitu. Ya itu berarti memang menjadi legal gitu. Ya, bisa jadi juga ketika dalam pelaksanaan praktek pinjaman online-nya ya, penyelenggara ini kan melakukan pelanggaran atau tidak melakukan sesuai dengan izin yang diberikan sanksi administratif oleh OJK, dicabut izinnya seperti itu. Jadi dari legal menjadi ilegal, itu bisa juga salah satu seperti itu. Terus saya lanjut ya Mas Andre. Yang kedua, apakah legal sudah pasti tidak merugikan nasabah? Tidak juga. Kalau saya dapat informasi dari LBH Jakarta itu, ada pengaduan tentang pinjaman online itu ada sekitar 7.200 yang masuk. Pinjaman online itu ada 7.200 pengaduan masuk, sepertiganya itu pinjaman online legal. Wow, sepertiganya pinjaman online legal. Jadi yang terjadi ketika permintaan untuk dibayarnya ini yang tidak sesuai dengan regulasi, yaitu dengan intimidasi dan lain-lain. Saya sih berpandangan positif mungkin dari sisi seperti maksimal 100% bunga dan administrasi maksimal 100% itu mungkin mereka masih mengikuti gitu. Tapi kita tahu bahwa seringkali suatu institusi itu kan terus menyerahkan ke pihak ketiga dalam hal penagihan, misalnya hutang piutang gitu kan. Nah, pihak ketiganya inilah yang melakukan intimidasi gitu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang legal pun itu bukan berarti tidak melakukan tindakan intimidasi. Ya, seperti di kasus-kasus jaminan fidusia ya. Ya. Silakan Kak. Ini ada pertanyaan nih di layar. Suara saya terdengar teman. Jadi legal atau enggak, apa pengaruhnya saat syarat sah sebuah perikatan antara subjek hukum terpenuhi. Jadi memang betul legal atau ilegal itu kan status dari penyelenggaranya seperti itu atau pinjolnya seperti itu. Tetapi ketika
antara kreditur dan debitur di sini sudah memenuhi syarat sah suatu perjanjian 1320, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, dan para pihak di sini itu mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan dalam klausul perjanjian pinjam-meminjam tersebut. Tetapi, nah ini perlu diingat juga, status legal dan ilegal ini berpengaruh kepada syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat subjektivitas, kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Jadi, ketika tidak terdaftarnya atau tidak memperoleh izin dari OJK suatu pinjol ini, maka dapat dikatakan bahwa pinjol tersebut tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Jadi penyelenggara tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak terdaftar dan berizinnya penyelenggara tersebut. Jadi kalau kita kembali ke syarat subjektivitas yang tidak terpenuhi tersebut, maka perjanjian pinjam-meminjam tersebut dapat dimintai pembatalan. Tetapi perlu juga diingat, apakah ketika perjanjian itu maksudnya pinjol itu ilegal, kemudian karena tidak memenuhi unsur subjektivitas dapat dimintai pembatalan, apakah hutangnya tidak wajib dilunasi? Nah, ini perlu juga menjadi catatan bagi kita semua, bahwa perjanjian itu kan salah satu asasnya itu kan harus dilaksanakan dengan itikat baik, good faith, seperti itu ya. Nah, itikat baik inilah yang sering menjadi permasalahan, baik itu di perjanjian pinjam-meminjam ataupun perjanjian kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia. Itu kan sering kita lihat pihak ketiga melakukan perampasan objek jaminan fidusia di jalan, seperti itu kan. Itu kan berawal dari itikat baik itu tidak dilaksanakan dengan baik, atau dalam melaksanakan perjanjian ada hal-hal tertentu yang ditutup-tutupi seperti itu oleh krediturnya, seperti itu. Tapi ketika debitur melakukan dengan itikat baik, kemudian melaksanakan prestasinya dengan baik, tentunya tidak akan muncul permasalahan di sini atau tidak adanya prestasi seperti itu. Karena dalam suatu perjanjian yang sah itu tadi, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak ini, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya seperti itu. Jadi kalau akibat dari perjanjian pinjam-meminjam yang dibatal itu, kita mengacu pada pasal 1451 KUH Perdata. Jadi berdasarkan ketidakcakapan, maksudnya tadi karena tidak terdaftar dan tidak memperoleh izin dari OJK tersebut, jadi dapat mengakibatkan penyertaan pembatalan perikatan yang mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan, maksudnya di sini objeknya dan subjeknya di sini dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat. Jadi uangnya tadi yang dipinjam 1 juta wajib dikembalikan 1 juta. Berarti dalam klausul kontraknya misalnya ada denda, ada apa segala macam akibat perjanjian ini dibatalkan, maka denda dan lain sebagainya itu tidak berlaku. Tetapi yang wajib dikembalikan pokok utangnya saja, seperti itu. Itu juga harus menjadi catatan kita, seperti itu. Dalam kasus jaminan fidusia itu kan sering itu terjadi kekerasan oleh pihak ketiga terhadap kreditur ya, perampasan objek jaminan kendaraan bermotornya, seperti itu ya. Nah, itu kan akibat dari kreditur tidak melakukan perjanjian dengan itikat baik. Awalnya dari sana semua. Karena tentunya debitur itu menuntut pemenuhan kewajiban atau prestasi. Karena kan perjanjian ini kan sebenarnya dilaksanakan dengan kepercayaan awalnya, seperti itu. Karena kan awalnya orang ini susah nih minjam di koperasi, nggak dikasih gitu ya. Terus minjam ke bank, nggak dikasih. Karena apa? Karena ketika dilakukan analisa-analisa kredit, bahwa orang ini tidak memiliki kelayakan kredit, seperti itu. Nah, ketika tidak memiliki kelayakan kredit, pasti nyarinya ke pinjol. Karena gampang, mudah diakses, seperti itu. Nah, tapi niat atau seseorang itu melakukan pinjaman di pinjol ini kan nggak ada yang tahu niatnya seperti apa. Seperti itu, hanya Tuhan dan dia yang tahu seperti apa itu niatnya. Nah, jadi ketika kepercayaan itu, perjanjian pinjam-meminjam ini dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, tentunya kan kreditur ini percaya bahwa uang yang diberikan kepada debitur itu akan dikembalikan sesuai dengan yang
diperjanjikan seperti itu. Debitur juga kan percaya bahwa kreditur akan memenuhi hak dan kewajibannya seperti itu. Jadi ketika hal-hal ini ketika hal-hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, tentunya ada permasalahan di sini. Iya, kan siapa sih? Saya rasa saya juga kalau meminjamkan uang ke Tante Mary misalnya 1 juta, pasti saya tagih dong. Nah, seperti itu kan pelunasannya kan 1 juta juga kembali seperti itu misalnya kan, atau sesuai dengan perjanjian seperti itu. Kalau istilahnya itu kalau minjam manis gitu ya, pas ditagih banyak 1000 alasan seperti itu kan. Sama juga seperti itu. Tentunya orang kan ketika uangnya dipinjam pasti ingin meminta pengembalian. Nah, ketika di kasus jaminan fidusia dengan objek jaminan fidusianya kendaraan bermotor seperti itu kan sering terjadi penarikan seperti itu kan oleh pihak ketiga. Ini kan juga di salah satu pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia itu pihak yang melakukan, maksudnya kreditur di sini, debitur di sini yang melakukan prestasi itu wajib menyerahkan objek jaminan fidusia. Maksudnya kendaraan bermotor yang menjadi jaminan fidusia itu wajib diserahkan secara sukarela kepada kreditur dalam rangka memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya seperti itu yang tertunda untuk dibayar. Berarti kan pengamanan objek jaminan itu nanti kan untuk eksekusi langsungnya itu dilelang seperti itu dalam rangka untuk memenuhi kewajiban orang tersebut yang tertunda seperti itu. Jadi pada intinya begini aja, pelaksanaan perjanjian itu apapun itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kuncinya itu aja. Jika sudah ada itikat tidak baik atau ada niat-niat yang ditutup-tutupi, maka potensi permasalahannya besar di sini. Ketika terjadi permasalahan, objek permasalahannya ketika terjadi permasalahan, baru nanti mencari apakah ini ilegal atau tidak. Kemudian baru mencari pihak-pihak untuk melaporkan seperti itu. Kira seperti itu sih. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan nih, korelasinya ke Kemenkumham. Nah, ada bisa jawab? Karena memang harus diluruskan ya, Oke, sih Pak Yusuf silakan. Jadi kalau di Kemenkumham itu kan proses hulu ya, Tante Mary. Jadi proses hulu itu dalam artian ketika suatu badan usaha mau daftar itu baru di Kemenkumham. Tapi kan ketika izin lainnya, apanya? Gimana Tante? Usahanya aja. Ya. Badan usahanya aja. Badan usahanya saja. Tapi ketika badan usahanya mau bergerak di bidang apa, terus dan lain-lain ya itu kan terus langsung di izin lain-lainnya, izin operasional lah kalau saya bilang. Iya, sesuai dengan akta pendiriannya kemarin seperti apa jenis usahanya. Itu baru ke instansi-instansi lain. Kalau pertambangan mungkin ke SDM, terus kalau dalam hal ini pinjaman online ya ke OJK gitu. Jadi dan kalau kita ditanya dari sisi penegakan hukum fungsi Kemenkumham ya memang penegakan hukumnya hampir dikatakan kita tidak masuk dalam ranah itu. Kita dalam ranah pendaftaran badan usaha saja. Jadi pintu masuk awalnya untuk mendirikan perusahaannya, teman-teman itu di Kemenkumham. Tapi kalau ini ngomongin pinjaman online berarti ada OJK-nya gitu ya, daftar di OJK-nya lagi, maka nanti dicek dulu resmi nggak resminya di OJK di websitenya. Tapi tadi kalau teman-teman nonton dari awal udah dikasih clue, tips-tips gimana tahu itu pinjaman online-nya tuh legal atau ilegal ya. Itu udah dikasih tahu di awal, nanti putar aja videonya ya biar teman-teman mendapat pemahaman utuh ya, karena yang masuk ke telat-telat kan nggak paham nih ya kan, jangan gara-gara 9 detik nggak paham apa-apa terus persepsinya macam-macam. Oke, terima kasih. Lanjut di Eve Law Channel, tanya nih, silakan kakak-kakak siapa yang mau jawab. Oke, jadi gimana ini ya tanggung jawab negara dan juga tanggung jawab penyuluh hukum nih Pak Yusuf terkait merebaknya pinjol yang telah membawa banyak korban. Nah, saya jawab dulu yang tanggung jawab para penyuluh hukum nih. Jadi kami jelasin dulu ya bahwa penyuluh hukum ini adalah sebuah jabatan fungsional yang tugas dan fungsinya ini melakukan penyebaran informasi hukum. Jadi informasi hukum ini kan
bermacam-macam, bisa informasi hukum perdata, pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara yang diaplikasikan misalnya seperti ini, masalah pinjol, masalah badan hukum, masalah kewarganegaraan, keimigrasian dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita memberikan informasi hukum, menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti apa sih norma hukumnya yang betul, peraturan perundang-undangan yang betul seperti apa. Karena kita ini kan sebagai negara hukum. Nah, konsekuensi dari negara hukum ini kan setiap perbuatan ya, baik itu pemerintahan maupun warga negaranya kan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kita ini memberikan informasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku ini dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seperti itu. Karena kesadaran hukum masyarakat ini Tante Mary adalah kunci ini. Kunci dari sebuah sistem hukum atau kunci dari program pemerintahan di bidang apa saja, seperti contohnya masalah penanganan COVID-19 ini ya, kita contohnya ini ya, agak melenceng. Karena misalnya pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang baik mengenai pengaturan COVID-19. Kemudian ada program-program pemerintah, penunjangnya digelontorkan berbagai macam dengan biaya yang besar. Tapi kalau tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi atau mengikuti program pemerintah, itu menjadi nol besar. Terus, baik itu di bidang ekonomi, pariwisata, termasuk juga di bidang yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kesadaran masyarakat ini memang sangat dituntut untuk membuat suatu budaya hukum lah ya. Kalau kita lihat budaya hukum di Singapura atau di Jepang ya, budaya hukumnya kan udah baik. Jadi kalau mau mengarahkan masyarakatnya kan enak gitu kan pemerintahan. Jadi kuncinya di sini kami ingin meningkatkan kesadaran hukum. Jadi tanggung jawab kami di sini memberikan informasi hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Jadi profesi kami, tanggung jawab kami seperti itu kalau penyuluh hukum. Kemudian bagaimana tanggung jawab negara ya terkait merebaknya pinjol ini. Jadi kan seperti dijelaskan oleh Pak Yusuf tadi, ketika ada permasalahan terkait pinjol ini, negara hadir di sini, di masyarakat ini, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan pengaduan ya, ke kanal-kanal resmi di OJK. Tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Yusuf, ada hotline-nya ya, ada hotline-nya, kemudian ada website-nya untuk pengaduan seperti itu. Saya rasa sih seperti itu aja sih. Mungkin ada tambahan dari Pak Yusuf? Kalau saya sih mungkin menambahkan dari sisi bahwa kalau pinjol itu kan ya kita harus tahu bahwa ini kan dampak dari perkembangan teknologi ya. Jadi seringkali kan regulasi itu kan kalau bisa dikatakan kan mengikuti. Jadi perkembangan teknologi setelah itu ada regulasinya. Perkembangan teknologi setelah itu baru ada regulasi. Jadi kan nggak mungkin pemerintah istilahnya sudah memprediksi bahwa akan ada pinjol nih, terus langsung bikin regulasi dulu gitu kan enggak. Setelah ada pinjol, setelah ada aplikasi pinjol baru pemerintah membuat regulasi. Kalau dari sisi itu sebenarnya pemerintah juga tidak ketinggalan ya. Dalam artian dari OJK sendiri mereka juga sudah membuat sejak tahun 2016 itu pertama kali membuat peraturan tentang pinjol. Padahal pinjol masuk Indonesia itu kalau nggak salah 2015 atau 2016, jadi tidak sangat ketinggalan. Kalau dianggap masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat ya itu yang mungkin perlu segera kita bersama-sama mendorong untuk dilakukan perbaikan gitu. Itu dari sisi itu. Terus kalau yang lain itu seringkali saya sering baca gitu ya langkah-langkah gitu. Bagaimana kalau kita kena kasus pinjaman online gitu. Kalau saya sih yang pertama bisa dilakukan segera, kalau bisa mampu segera lunasi. Kalau nggak mampu lunasi, terus mendapatkan apa istilahnya ya intimidasi dan lain-lain, ya laporkan ke Satgas Waspada Investasi atau ke kepolisian. Pesan saya sih bentuk-bentuk intimidasinya itu harus direkam sebagai bukti. Jadi jangan sampai bilang kita datang ke polisi gitu bahwa kita mau mengajukan itu tanpa ada bukti bahwa kita
Ya gitu. Oh, saya tadi habis ditelepon, dimaki-maki, diancam gitu, tapi Nggak direkam. nggak direkam gitu kan. Ya. Ya, itu juga polisi kan juga bingung menindaklanjutinya. Satu itu. Yang ketiga, kalau pinjaman online legal itu kita bisa mengajukan permohonan restrukturisasi dan keringanan gitu, Tante Mary. Iya. Jadi Sepakat. kita ajukan secara resmi gitu. Kita ajukan secara resmi bahwa kita saat ini tidak mampu membayar, mohon untuk diberikan keringanan ya. Kalau ilegal tidak bisa kan, karena customer service-nya tidak ada gitu. Itu juga PR juga. Jadi kalau saya ditanya ya seperti itu lah. Yang kita bisa lakukan ya dari sisi pemerintah adalah segera memfollow up perkembangan teknologi dalam apapun bentuknya, salah satunya pinjaman online. Oke, baik Kakak, sebentar. Samuel Livander, pertanyaan kamu tuh sudah dijelaskan di awal, nonton dari awal ya. Jadi kita nggak perlu mengulang, karena kalau sudah masuk ke dalam konteks di dalam handphone kita itu biasanya pinjaman ilegal. Oke, lanjut kakak-kakak. Sekarang tindakan sah apa aja yang boleh dilakukan oleh kontak di dalam peminjaman online ilegal saat dihubungi terkait oleh utangnya orang lain nih, bahkan yang nggak dikenal. Nah, ini sering banget nih. Apakah Anda mengenal dia? Katakan pada dia bahwa dia berhutang. Terus kemudian buat pada kontes. Kaget nih kita yang terima, kenal juga kagak. Iya, sering nih dapat WA. Gimana Kak? Kalau selama tidak melakukan intimidasi terhadap kita sebagai ini harus juga kita sadari bahwa pinjaman online legal pun mereka minta kontak darurat ya, teman-teman. Iya. Ya. Tapi kan cuma 2 nomor. 1 atau 2 nomor. Ya betul. Jadi kita dapat WA tapi orangnya kita nggak kenal. Siapa tahu dia nyimpen nomor kita di dia, kita nggak nyimpen nomor dia. Betul, nah, itu bedanya ilegal kan. Nah, kalau selama yang WA kita yang nomor tidak kita kenal gitu dan tidak melakukan intimidasi ke kita ya kalau menurut saya abaikan saja gitu. Iya, cuekin aja gitu. Blokir nomornya ya. Ya, karena kan dia juga biasanya nggak bilang pinjaman online ilegalnya namanya apa gitu kan. Itu kan kita juga susah. Kecuali dia bilang kami dari pinjaman online A gitu. Nah, itu mungkin kita bisa laporkan ke ada tiga sarana pengaduan bagi masyarakat. Satu, lapor ke polisi. Ya, lapor ke polisi itu bisa kalau secara website bisa ke patrolisiber.id gitu. Yang kedua lapor ke OJK gitu. Ada hotline-nya 157 atau WA di 081 157 3 kali gitu. Itu mudah banget gitu. Nomornya mudah banget diingat. 081 157 157 157. Tuh. Yang ketiga kalau supaya aplikasinya ditutup, lapor ke Kominfo. Iya, aduan konten. Iya, aduan konten Kominfo. Itu jadi saya jadi memang seakan-akan kita repot gitu ya sebagai warga negara, tapi itu kan mungkin sebagai bentuk partisipasi kita juga dalam menjalankan regulasi gitu. Kan pemerintah tidak tahu jika tidak ada feedback dari masyarakat gitu. Kalau ada feedback dari masyarakat, kan pemerintah jadi tahu sehingga bisa melakukan tindakan. Itu iya. Sepakat. Bener banget. Dan teman-teman yang udah nonton acara ini dari awal, perhatikan bahwa penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tuh ada di depan. Mungkin kalian tadi ke-skip, jadi silakan ke depan. Mari kita gunakan akal sehat kita agar kita bisa berbicara sesuai dengan konteks pada malam hari ini. Oke, ada pertanyaan nih. Mau tanya, apakah pinjol ilegal masuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan? Jawaban dari pertanyaan ini kemudian akan memunculkan pertanyaan baru yang paling mendasar. Banyak kali pertanyaannya nih. Gimana nih? Mulai dulu dari sini kayaknya. Kakak-kakak, silakan. Jadi gini ya, masalah ilegal dan legal tadi kan udah dijelaskan di awal bahwa status ilegal dan ilegal ini diperoleh ketika penyelenggara pinjol ini melakukan proses pendaftaran dan melakukan proses permohonan izin penyelenggaraan kegiatan ke regulator yaitu OJK seperti itu. Ketika sudah mendaftar dan memperoleh izin, maka statusnya
menjadi legal, sorry. Nah, Betul. ilegal dan legal ini itu kalau kita kaitkan dengan, karena pinjol ini kan terkait dengan perjanjian ya, perjanjian pinjam meminjam. Jadi status ilegal dan legal ini kan itu terkait dengan syarat subjektivitas dari syarat sahnya suatu perjanjian, seperti itu. Ketika sebuah penyelenggara pinjol tidak melakukan pendaftaran atau berstatus tidak berizin, nah ini kan berarti tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak terdaftar dan berizinnya penyelenggara tersebut. Akibat dari tidak memenuhinya kecakapan ini, dari syarat sahnya perjanjian 1320, maka perjanjian tersebut dapat dimintai pembatalan, seperti itu. Jadi maksudnya ini tidak ada masalah pelanggaran atau kejahatan seperti itu, tapi status dari kecakapan atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seperti itu. Ketika ketika subjeknya itu legal, maka dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Ketika ilegal tidak cakap melakukan hukum, berimplikasi kepada legal standing dari perjanjian tersebut. Seperti itu sih. Oke. Ini seru banget dan gak terasa udah 1 jam lebih. Teman-teman, sekali lagi Tante Mary menyatakan bahwa tonton dari depan. Informasi dan tips-tipsnya sangat praktikal ya. Untuk ngecek ilegal apa nggak legal, ada nomor pengaduannya, terus apa aja yang boleh masuk gitu kan ya. Nah, ya memang Bang Sabran Ahmidi, Tante Mary jawab ya. Bapak-bapak berdua ini adalah penyuluh hukum, ya. Bapak-bapak berdua ini adalah penyuluh hukum, dan bapak-bapak berdua ini ada di sini hadir untuk menyuluh hukum agar masyarakat memiliki budaya hukum. Dari paham dulu, oke. Untuk komplain-komplain itu ada di aduan konten atau lapor.go.id, Abang Sabran. Ya, ini videonya pasti terkorelasi nih, karena satu video akan terkorelasi dengan video lain. Aku salam kenal juga sama Abang Sabran ya. Artinya teman-teman, kita akan tempatkan sesuai dengan porsi ya. Memang seakan-akan seperti pemadam kebakaran ya, tetapi kita sampaikan saja karena bapak-bapak berdua ini bukan pemadam kebakarannya, bagian penyuluh doang ya, pahami ya. Oke, tapi terima kasih anyway untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman, kakak-kakak, tolong pilih salah satu pemenang dari yang mungkin bertanya yang paling menggelitik atau apapun itu, silakan. Kita harus dapat satu pemenang hari ini. Monggo Pak Yusuf aja. Sweet. Saya memberikan kuasa aja kepada Pak Yusuf. Yang mana tadi ya? Saya baru baca chattingnya lagi nih. Iya, salam kenal. Sebenarnya ada dari Tears of Sun gitu yang tanya tapi belum tadi sempat dipin tapi belum sempat dijawab itu Tante Mary. Iya. Mengenai gagal bayar cicilan, pihak pinjol berhak menyebar data pribadi ke semua orang gitu. Kalau itu pertanyaan seperti itu tidak boleh gitu. Itu melanggar undang-undang ITE gitu. Iya. Ya, jadi tidak boleh jawabannya. Jadi yang menang Tears of Sun. Yang menang Tears of Sun. Belum sih, saya belum bilang yang menang Tears of Sun. Ini siapa? Yang menarik ya, kalau saya itu aja Thomas Alva itu, legal atau enggak pengaruhnya saat syarat-syaratnya sebuah perikatan. Karena masyarakat seringkali kan memang ketika terjerat atau nggak bisa bayar, itu baru lihat status sahnya. Itu menurut saya mengulik diri kita masing-masing ya. Jadi dalam melakukan tindakan apapun gitu, pastikan dulu legalitasnya gitu. Itu saya kira hati-hati ya. Ya. Jadi dalam kondisi apapun. Thomas Alva Mbak Tante Mary. akhirnya ya. Cuman saya mau ngomong sama, maaf ya Bang Yohan ya. Maaf banget nih Bang Yohan ya. Setiap gue live lu selalu ada tapi lu nggak pernah dapat hadiah. Gue juga nggak tahu.
Oh, berarti harus ada pesan sponsor itu, Tante Mary. Nanti Karena dia orang Malaysia, nggak mungkin kan kalian kirim ke Malaysia? Pulsa mungkin, Tante. Mungkin. Tahu, Kakak Pulsa. Igor emang mau kirim hadiah ke Malaysia, Kakak Igor? Coba tolong Kakak Igor. Pulsa atau voucher mungkin itu, Tante. Nggak apa-apa Mbak, santai aja tuh. Gila loh, setiap gue live dia ada loh, coba ya kan. Gagal dapat hadiah ya, nggak apa-apa lah ya Kakak Igor. Kan ini hadiah bukan untuk penyelenggara, mohon maaf. Kalau kuis kan dilarang untuk kalangan sendiri kan, oke. Nah, kakak-kakak berdua silakan kasih closing statement sebelum kita tutup. Oke, saya dulu ya, Pak Yusuf ya. Oke. Jadi Sebentar, Kakak Yusuf tadi ada temanmu di sini di awal-awal. Nanti kalau live ini udah di-download videonya, ada chat, ada kawanmu di sini. Tadi yang mengenali dirimu. iya, tadi saya juga baca teman alumni dari Australia. Ya. Silakan. Jadi begini ya, perjanjian pinjam meminjam ini itu untuk pertama sekali sebelum kita melakukan perjanjian pinjam meminjam di pinjol ini, itu kita harus hati-hati. Pertama sekali hati-hati, cek dulu ini legal atau ilegal ya, baru bukan nanti setelah kita mendapat masalah baru cek seperti itu ya. Kemudian pastikan kita sebelum melakukan perjanjian pinjam meminjam ini kita mempunyai itikat baik seperti itu. Karena ini pengalaman saya ini, teman-teman ini banyak sih yang coba-coba nanti ditagih beneran apa enggak sih seperti itu, katanya pokoknya enggak mau bayar gitu. Banyak yang seperti itu, enggak mau bayar pokoknya katanya kan. Nah, jadi maksud saya apapun perjanjian itu ketika sudah disepakati oleh para pihak itu berlaku, baik itu statusnya ilegal ataupun legal, itu berlaku undang-undang bagi para pihak. Ingat ya, walaupun itu hanya formal, tidak tertulis, itu mengikat kedua belah pihak dan para pihak wajib memenuhi kewajibannya. Jadi pesan saya, kalau tidak mau bermasalah, pertama hati-hati, kedua lakukan dengan itikat baik perjanjian tersebut. Itu kuncinya, karena kalau tidak melakukan dengan itikat baik, tidak memenuhi kewajiban atau prestasi kita, maka akan timbul masalah di kemudian hari. Jadi hanya itu pesan penutup dari saya. Mungkin dari Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Ini sengaja saya pin. Bentar Kak Yusuf, itu sengaja saya pin biar diingat sama Kakak Igor. Melanjutkan Mas Andre tadi aja, karena itikat baik. Kalau saya ditanya dengan itikat baik itu, kalau saya saran sih, kalau mau pinjam lebih baik ke orang terdekat dulu. Kalau itikat kita baik kan, insya Allah juga mereka juga lebih mudah untuk memberikan pinjaman. Ya. Selain itu kan juga semakin dekat, ya tanpa bunga. Kalaupun misalnya kita mau ngasih kelebihan kan lebih baik ngasih kelebihan ke orang terdekat. Traktir daripada ya. pinjaman online ya, traktir kayak apa kayak gitu. Itu satu. Yang kedua yaitu kalaupun pinjaman jangan konsumtif. Gitu. Ya. Karena sesuai kebutuhan. Ini hal yang sangat esensial ya. Maksudnya kita pinjam uang tapi terus untuk konsumtif itu kalau bisa jangan. Apalagi pinjaman online gitu kan, konsumtif lagi gitu. Ya kalau memang kemudian terpaksa pinjam online, pastikan legalitasnya, berizin atau tidak, dan kemudian tanyakan ada yang ke teman-teman atau saudara atau siapapun pernah pinjam di sini nggak, pengalamannya bagaimana, atau browsing di internet pengalamannya bagaimana. Jadi kita bisa melihat kredibilitas dari pinjaman online yang legal itu dari pengguna juga gitu. Kalau kredibilitasnya baik ya silahkan dilanjut kalau memang sangat membutuhkan, kalau tidak cari yang lain. Ada 107 lebih pinjaman online legal, jadi saya kira pasti ada yang baik lah dari 107 itu. Itu aja Tante Mary, terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Igor. Kenapa panggil nama saya Kak Igor? Kenapa Kak Igor? Kak
Kak Igor, Kak Igor. Oke, teman-teman semua, semoga tayangan hari ini berguna untuk kalian karena banyak banget tips yang bisa didapatkan di sini agar kalian bisa mawas diri terhadap pinjaman online yang ilegal maupun bagaimana cara mencari pinjaman online yang legal ya. Oke, nah kemudian besok Tante Mary akan bersama dengan Putri Indonesia malam hari. Kita tengok ya besok bisa live streaming atau hanya Zoom class. Ya, kalau nggak nanti Tante Mary akan tayang ulang. Oke, so semua yang hadir Tante Mary mengucapkan terima kasih untuk para pemenang. Tante Mary ucapkan selamat dan kakak-kakak berdua terima kasih loh ya. Tadi waktu baru mulai memang saya tahu lah kendalanya seperti itu, tapi aman kan? Aman kan? Aman. Nah, ya baik. Oke, makasih juga buat Kak Igor dan tim ya, sudah luar biasa sekali membantu kami, Pak SD, Kakak Lisa, wah semua kakak Fabian luar biasa sekali ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama dengan teman-teman dari BPHN Kemenkumham dan untuk pastinya silakan tunggu di community Tante Mary. Oke, kita tutup acara ini sampai di sini. Terima kasih kakak-kakak. Bye bye. Bye bye. Malam. Sampai jumpa. Bye.